Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada, kali ini kita ketemu lagi sama saya di channel Kinara Filsafat Kicau ya. Ini merupakan channel baru ya, yang pembahasannya dikhususkan mengenai dunia-dunia filsafat, dunia-dunia logika. Apa sih arti filsafat itu? Ya, sebenarnya simpelnya ya. Filsafat itu ya kita berbicara sesuatu yang realita-realita, kita mengupasnya sampai ke akarnya sehingga bisa bisa sangat mudah dipahami. Ngono lho rek, penake ngomong gamblange ngomong ngono iku. Kalau nanti sampean tak jelasno filsafat, kita ambil dari kata falsafah misalkan, atau opolah misalkan, penjelasan secara rincinya misalkan. Yo engko ngene, tidak mudah dipahami. Nah, lebih baik menggunakan bahasa yang mudah dipahami gitu aja. Karena kan audien itu kan bermacam-macam karakter. Enek audien ini sing karakternya mudah nyambung, ada yang nggak nyambung, ada yang tersinggung, ada yang tersipu malu, macam-macam. Ada yang memang seneng lihat, ada yang nggak seneng lihat, macam-macam lah. Yang namanya audien, manungso. Ya, audien kan manungso, rek. Audien ini duduk patung. Jadi untuk video kali ini saya mau gudek logika lagi ya, terkait pernyataan dari teman kita, dan ini juga sering saya dengarkan, bahkan ini juga sering saya lihat ya, pernyataan mengenai bahwa merawat burung, mencetak burung ya, seperti inilah ya komentarnya. Saya tak wacok nih rek, Beni Gamblang. Jadi lebih kepada gini, dari Mas Andi Pradana ya, dari dulu suhu manuk selalu bilang untuk mencetak jawara 80% rawatan, 20% terah burung. Omongan uprus. Ya betul Mas Andi gitu loh. Jadi kalau saya ya ibaratnya dari 2019 kemunculan saya, ya saya bicara memang seperti itu. Maksudnya ya ini gaya bahasaku. Jadi bahwa rawatan burung itu bukan nomor satu. Rawatan burung itu nomor yang kesekian kalinya. Memang bagaimanapun juga tetap terah burung, memang karakter burung, memang mentalnya burung mental yang bagus gitu loh. Jadi bukan masalah rawatan. Kenapa kok yang ditonjolkan ya, yang diinformasikan, yang dipublikasikan itu rawatan? Karena konten, bro. Kalau bicara terah mungkin menurut orang-orang tertentu yang dimana kecerdasannya itu terbatas. Kalau kita langsung membahas terah gitu, seolah-olah nggak ada ide buat nggak konten gitu loh rek. Seolah-olah itu putus akhirnya pembahasannya itu aja. Seolah-olah mungkin begitu mikirnya. Makanya kalau sudah bicara rawatan, sehingga setiap hari itu bisa buat konten, walaupun konten rawatannya itu rawatan konyol. Itu kalau versi saya begitu sebenarnya loh. Kalau kita mau bicara yang apa adanya, kalau mau bicara mengupas rawatan, definisi rawatan sendiri itu kan semua orang punya versi masing-masing. Gak masalah sebenarnya bro, kita nge-share perawatan saya, siapapun orang nge-share rawatannya, yang penting tidak mengklaim, gak masalah. Tapi kalau sudah mengklaim bahwa rawatan itu adalah faktor yang nomor satu, begini, nah ini yang koplak versi saya gitu loh. Kalau memang semudah itu ya simple toh rek. Manukku ini manuk elek ya rek. Tantangan saya itu dari 2019, nggak ada satu orang pun yang berani menerima semua itu gitu loh. Datang ke sini cetakan manukku gitu loh, cetakan gitu loh. Nanti kamu saya bantu promosi bahwa ini loh ada orang yang bisa mencetak burung harga 400.000, 500.000, ternyata bisa dicetak hingga juara. Dari 2014 sampai 2023 saat ini nih ya, saya suka main burung elek-elek rek. Bisakah saya mencetak burung dan apakah selalu berhasil? Tidak.
Tidak sering berhasil saya tuh. Ya pernah tapi tidak sering. Kalau di total paling ya dari riwayat burung yang jelek-jelek loh ya, yang jelek-jelek, ingat 2014 sampai 2023. Kalau 5 aja nggak ada kok. Bayang norek 2014 sampai 2023. Kalau 5 aja loh nggak ada. Tapi kalau misalkan saya beli burung jadi ya wajar bro, itu tidak saya hitung. Beli burung jadi kok ya wajar kalau bagus, harganya juga mahal. Maksudnya itu yang burung yang harganya murah-murah, yang jelek-jelek itu dicetak bisa bagus. Apakah selalu berhasil? Tidak. Ya memang dia bukan dari terah yang bagus gitu loh. Saya tanya mutra korek. Jadi pada intinya kalau berputar, kalau kita mau berputar masalah rawatan, ya saya itu tidak pernah mengklaim dan saya hanya mengajak Anda untuk cerdas saja, untuk berlogika saja, dan supaya Anda itu bisa mengupayakan rawatan terbaik untuk burungmu sendiri gitu loh. Contoh, tak kasih penjabaran apa yang disampaikan Mas ini. Betul, apa yang disampaikan Mas ini benar sekali. Contoh begini, malam Om, salam kenal, saya dari Lumajang, Jawa Timur. Jujur sebelum tahu channel sampean, saya merawat burung sangat ribet karena meniru channel yang suka mengklaim tapi hasilnya burung malah hancur. Mungkin karena karakternya yang berbeda. Setelah tahu channel sampean, merawat burung tidak saya bikin ruwet karena saya pahami sedikit demi sedikit burungku. Alhamdulillah sekarang saya lebih kenal dan paham sama burung saya karena saya tidak meniru rawatan siapapun, tapi yang saya terapkan adalah rawatan saya sendiri. Mantap. Jadi channel saya itu isinya dari dulu sampai sekarang, kalau saya bicara mengenai logika-logika, yaitu mengajak Anda berlogika. Kalau saya bicara rawatan, saya berbagi rawatan saya. Tidak ada yang mengklaim kamu harus begini, kamu harus begitu, kalau begitu namanya begini, kalau begini namanya begitu. Bahkan mulai 2019 perihal kroto saja, entah efeknya panas, efeknya dingin, saya tidak bicara soal efek panas atau dingin. Yang saya bicarakan apa? Saya nggak pernah makan kroto, saya nggak pernah makan ulat Hongkong. Efeknya panas atau nggak saya nggak tahu gitu loh. Jadi kan ya sempat viral waktu itu pernyataan saya, karena saya nggak tahu. Yang saya tahu ketika saya kasih kroto burung saya kok gacor, ya wes tak terus nih, berarti api. Tak kasih Hongkong burungku kok gacor, kok enak, ya wes tak terus nih, berarti cocok, berarti api. Belum praktek, oh Hongkong ini bikin panas, nanti bisa mabung. Belum praktek sudah mengklaim seperti itu. Ya nggak praktek-praktek, kapan beledose manukmu? Jadi jangan pernah lelah untuk mencoba. Nggak usah takut dengan mencoba ini, mencoba itu. Oh kroto itu buat birahi lah, yang katanya ada yang bilang birahi. Terus Hongkong itu untuk emosi lah, nanti kasih Hongkong takutnya emosi lah, kasih kroto takutnya birahinya kelebihan lah. Kalau kalian berpikir seperti itu, nggak akan pernah maju. Burungmu ya wes mandek, setak di situ. Ini untuk burung bahan loh ya, untuk burung yang masih mencari, bukan burung jadi. Buat kalian yang suka main burung jadi, ya silakan kalian dengarkan tausiahnya orang yang suka main burung jadi. Jangan dengarkan orang yang suka main burung bahan sampai jadi, ngono lho rek. Jadi bedakan, beda level bro. Pemahaman orang yang suka main burung jadi sama pemahaman orang yang suka main burung dari proses bahan, entah itu bahan rumahan, entah itu bahan ombyoan, entah itu bahan trotolan. Konsep pemahaman dan pemikirannya berbeda, levelnya sudah beda, nggak bisa kalian samakan. Kalau masalah apa ya, kalau masalah mungkin yang sama ya, samanya mungkin kita sama-sama manusianya, sama-sama pengen punya burung yang terbaik, punya burung yang bagus. Samanya hanya itu. Kalau soal pengalaman, soal pemahaman dasar, tentu berbeda levelnya. Apalagi masalah harga, beda bro. Burung jadi sama burung bahan harganya beda. Kalau nggak suka proses, nggak mau yang ribet-ribet, ya beli jadi, simpel kan, pilihannya ada padamu. Jadi merawat burung itu nggak usah dipersulit. Kita sesuaikan dengan kapasitas kita. Misalkan kita ini cuma punya uang 500.000, 1 juta, kelas-kelas yang 1.500.000, ya udah kita beli burung yang penting bisa menyenangkan hati kita sebagai perawat, simpel. Sesekali ada waktu kober gantang-gantang, lek nggak kober ya gak gantang, ndelalai digantang kok manoe api, ya alhamdulillah, itu bonus rezeki. Bukan berarti kita hebat, rezeki saka Gusti Allah kangge uripmu. Ternyata burungmu bagus, yang kamu beli di mana yang kamu beli itu murah, ternyata bagus.
akhirnya ditawar orang bisa laku 20 juta kayak 50 juta kayak. Karena burung ini makhluk hidup, ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Contoh, ini korek, oke. Korek ini ciptaan manusia. Ini ya, ini apinya segini bro. Apinya segini kecil, tak besarkan, tak setting, tak besarkan biar besar. Ya, ini biar besar, apinya besar. Ini ciptaan manusia, bisa disetting. Ciptaan Allah kok mau disetting, Anda siapa? Balik ini ngono maneh. Kalau Anda merasa hebat, cukup simpel. Ini nomor telepon saya. Cetak burung saya. Tantangan saya dari 2019 itu sudah muncul, kan nggak pernah ada yang gubris. Nah, sekarang ini tantangan mulai sering saya share. Karena apa ya, itu tadi ya, Anda ini yang melihat, kalian bisa bantu share juga ya. Kasihlah kata-kata mimi, ini ada orang yang menantang, kasih kata-kata, ini ada orang sok suhu mau menantang, nah gitu. Walaupun saya tidak pernah merasa suhu, tapi orang itu ya, orang itu kudu dibumbon-bumboni, kudu dipanas-panasi. Karena apa? Sombong kepada orang yang sombong itu ibadah. Itu versi saya begitu bro. Tapi itu juga ada dalilnya bro. Sombong pada orang sombong itu ibadah. Kalau kamu diam aja meneng, didek suwi-suwi rek, makin semena-mena, makin tidak karu-karuan gitu. Sekali-sekali dipatahkan gitu loh. Jadi intinya dari video kali ini, apa yang saya sampaikan itu supaya sampai membuka mata. Merawat burung tidak usah dipersulit, karena semua ada masanya. Setiap masa ada burungnya, setiap burung ada masanya. Dan banyak, semua orang itu banyak sekali, bahkan yang jabri, cuma kan nggak mungkin torek mau tak tampilkan terus-terusan. Engkau ini aku ya, kalau sering menampilkan hasil jabrian begini, ini dikira pamer. Siji dikira pamer, nanti dikira merasa hebat. Padahal saya tidak pernah merasa hebat. Ada kesuksesan orang merawat burung walaupun dia itu sering melihat video saya, bukan karena saya. Ya karena memang orang itu logikanya sudah mulai mengena. Dia sudah mulai bisa berpikir bijaksana, sehingga bisa mengupayakan rawatan terbaik untuk burungnya. Bukan karena saya. Karena saya jauh sini, jauh sana, jauh sini, tahu apa saya soal burungmu. Saya tuh hanya menggutik logikamu aja, supaya kamu itu bisa memahami burungmu, bisa enjoy merawat burung, bisa menikmati dalam memposisikan dirimu sebagai perawat di dunia kicau ini tadi. Ngono lho rek. Jangan diperumit, ngono. Nuruti klaim-klaim yang tidak jelas. Semua orang bicara klaim ini, klaim itu, bermunculan klaim ini, klaim itu. Yang satu bicara ini, mengklaim begini, yang dua ikut-ikutan juga ngimbangi, yang ketiga ngimbangi, yang kelima juga ngimbangi. Siapa yang mematahkan semua itu? Cek saja toh, YouTuber-YouTuber gitu loh. Makanya saya itu tidak pernah ciut nyali saya. Loh, ini saya jangankan bicara dunia kicau lah, dunia dukun wae tak perangi bola-balik loh rek. Apa meneh dunia kicau? Tak kandhani sampean sebelum Anda mau masuk dalam di kehidupan saya, kenali saya terlebih dahulu. Baru Anda masuk. Kalau Anda masuk nanti banyak orang-orang yang kelejingan. Maksudnya kelejingan iki piye rek? Kelejingan lek cara basa Jawa ku ya. Lek basa Indonesia nganu, bahasa Indonesianya lek basa Jawa kelejingan. Bahasa Indonesianya malu ngono kae lho rek. Akhirnya malu di belakang ngono kae lho. Malu-malu sendiri akhirnya gitu, bener. Karena apa ya? Misalkan ini yo, iki tak gede sithik. Banyak orang di luar sana mengaku ahli spiritual. Terus dari dukun ngomong sing ora-ora sembarang kalir. Ketika tantanganku ngomong pedes datang ke sini ternyata semua itu hanya settingan. Ngomong apa? Pertunjukan apa itu? Jadi loh, saya ini bicara apa adanya. Kalau misalkan ya mau ada orang ini, misalkan iki rada perambat sithik rek, dilu ta sithik. Orang mau membuktikan ilmu kebalnya kayak begini, kayak samuraiku akeh ning omah rek, pedangku akeh, keris-kerisku, pusaka-pusakaku, peninggalane sapa-sapa biyen, koleksi-koleksiku banyak. Ya, tapi saya bukan siapa-siapa. Saya cuma manusia biasa. Gitu loh. Jadi dunia-dunia spiritual, dunia-dunia seperti itu sudah pernah saya selami semua. Bahkan dunia kicau pun juga ya wes ngene iki kan bahasaku. Mau di dunia ngono kuwi, di dunia kicauannya bahasa saya ya seperti ini. Kalau memang ada yang tidak suka dengan saya, jawaban saya cukup simpel, buktikan dan datang ke sini. Dari dulu ya begitu. Simple, bro. Karena apa? Saya membuat video dari kemunculan saya, itu saya adalah tidak lebih dari mengedukasi semua orang supaya apa? Supaya gak mumet. Supaya kita itu
Ayolah kita tuh berlogika saja, jangan melampaui batas. Jadi manusia tuh yang apa adanya, nggak usah yang neko-neko. Karena pada hakikatnya burung iki lek ngomongin kicamania yo, ya lek ngomongin manuk. Burung itu binatang ciptaane Gusti Allah. Awake dhewe iki manungsa, ciptaane Gusti Allah. Kita mengendalikan hawa nafsu kita saja tidak bisa. Kok apa yang mengendalikan manuk, apa yang mengendalikan yang lain? Kan sombong sekali orang-orang seperti ini. Nah, iki lek ngomong basa jeru. Terus ada lagi yang bicara tentang apa ya, nggak usah bicara soal filsafat, soal anu burung tuh hakikatnya dibebaskan begini sembarang kalir. Lah ini keluar konteks karena ini bicara mengenai filsafat kicau mania. Kalau filsafat kehidupan ya mungkin konteksnya pantas. Burung tuh hakikatnya dibebaskan. Hakikatnya memang burung tuh terbang bebas, bukan di dalam sangkar. Memang benar ini kalau kita bicara dalam sisi kehidupan, dalam sisi umum. Kalau kita bicara filsafat kicau mania, ya jawabannya ini iki. Sesuaikan dengan kapasitasmu, sesuaikan dengan keadaan, dan sesuai dengan koridor saja lah. Jangan keluar dari itu. Kalau keluar dari itu tuh tanda bahwa kita tuh kan ya apa konteksnya di sini bicara begini, kok tiba-tiba keluar bicaranya. Kalau mau bicara soal filsafat, ya burung tuh secara filsafat harusnya kan burung tuh terbang bebas gini-gini loh. Itu secara umum. Kita bicara filsafat kicau mania loh. Dunia apapun itu kalau mau kita bicara filsafat ya bisa bro, bisa. Mau ilmu Tuhan, mau ilmu agama, mau ilmu adat, mau ilmu apa, semua dimasukkan ke dalam bab-bab filsafat ya bisa aja gitu. Mau kita kupas sampai logika, sampai ke akarnya kok sesuai dengan realita yang ada. Jadi bodoh itu biar ya bahasanya. Yo wong iki aja goblok-goblok teman-teman lah. Wong iki mbok yo kita itu dibekali akal sama Allah ya. Afala takilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Diulang berkali-kali di dalam Al-Qur'an. Mergo pangeran ki ngowahi awake dhewe utek, digawe mikir, gawe menelaah, bukan digawe ikut-ikutan. Ngono lho. Jangan suka ikut-ikutan. Berdirilah dengan benderamu sendiri. Karena suatu saat kamu akan berhadapan ya sendiri-sendiri. Paham rek? Ya, ini rada dawa bro ya, rada dawa. Tapi insya Allah kamu kalian semua bisa paham lah dengan apa yang saya sampaikan. Temanya logika, yang saya sampaikan semuanya logika. Supaya apa? Supaya Anda itu, ayolah, cerdas. Jangan melampaui batas. Gak usah dipersulit, gak usah rumit-rumit. Nikmati yang ada, syukuri yang ada. Insya Allah akan ada titik di mana rezeki itu datang, sehingga masa itu juga datang juga. Akhirnya masa di burungmu ya enak juga. Akhirnya diar keluar akhirnya meledos, ngono lho rek. Maksudnya begitu ya. Paham ya? Ya wes, itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Untuk kurang lebihnya jika ada salah kata dan hilaf kata dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.